SimplyFresh sudah berkembang di 100 kota dengan 355 outlet workshop dari Aceh sampai Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto. Saat ini saya ingin bercerita ya. Kalau kemarin saya sering membagikan tips-tips sukses berbisnis, kali ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan bisnis yang saya lakukan. Jadi saya memulai bisnis itu tahun 2004 ya, ketika saya pasti duduk di semester 2. Saya membangun bisnis pertama saya, membuka bisnis distro ya. Bisnis distro berdua dengan teman saya. Jadi saat itu memang bisnis distro lagi rame ya, lagi booming. Dan akhirnya kebetulan saya punya teman kuliah yang orang Bandung. Lalu kita berkolaborasi, yuk kita buat bisnis yuk kan gitu. Jadi awal mulanya ya kita memang pengen mandiri. Jangan sampai kita hanya membebani orang tua saja. Nah awal mula di situ dan akhirnya bukalah outlet pertama bisnis distro and clothing. Saat itu kita jualan kaos, jualan jaket, tas ya. Kita juga ada sepatu, sneakers ya. Nah, dan lumayan alhamdulillah kita bisa sampai buka 2 cabang. Ya walaupun saat itu memang entrepreneurship tidak seperti saat ini ya, yang banyak sekali seminar-seminar, workshop, ilmu-ilmu bisnis ya. Ada di YouTube juga kita tinggal cari searching dapat ketemu. Jadi benar-benar otodidak sekali karena memang dunia entrepreneurship itu belum booming seperti sekarang. Dan singkat cerita akhirnya setelah dijalani dapat keuntungan, tapi pas akhir bulan kita lihat pembukuan, lihat kas, loh duitnya kemana? Jadi ternyata kurang pintar mengatur cash flow ya. Kita belanja sana sini, terus akhirnya ada juga yang kepake pribadi, akhirnya akhir bulan malah kita bingung. Ya singkat cerita akhirnya bisnis itu kita tutup. Lalu akhirnya bisnis kedua saya melihat bisnis counter handphone. Saat itu lagi musim handphone Nokia ya. Kalau pernah tahu handphone Nokia, jadi handphone yang kita jual itu adalah handphone second yang memang cukup laris, perputarannya cepat. Sama juga dengan berpartner dengan teman saya karena saya kurang pengalaman juga di situ, dan kita berpartner buka outlet pertama di, kalau tahu di Jogja itu di Ramai Mall ya, di sebuah mall kelasnya medium lah gitu ya, segmen kelas menengah kita buka di sana, dan ya alhamdulillah bisa running, berjalan dengan baik. Nah cuma kendala mulai muncul ya, karena memang saya nyambi sambil kuliah. Jadi saya sambil kuliah terus ke sana ya, ke counter. Nah akhirnya ya karena kurang fokus tadi di bidang ini, sedangkan kalau kita di bidang counter handphone ini kan jual belinya harus, tawar menawarnya juga harus pintar ya. Artinya kita serahkan ke karyawan kurang maksimal, dan akhirnya itulah karena kurang berjalan dengan baik akhirnya kita putuskan ditutup. Lalu akhirnya pada tahun 2006, nah inilah awal mula akhirnya saya mendirikan outlet SimplyFresh Laundry yang pertama. Jadi kita buka di sebuah gang di daerah Gejayan di Jogja, itu daerah kampus dekat UGM, dekat UNY. Jadi kalau saya pulang kuliah, saya langsung ke laundry untuk jaga laundry ya, sambil juga membantu 2 orang karyawan yang bekerja di situ. Nah itu saya lakukan di awal-awal. Nah tapi sebelum ke situ saya juga ingin menceritakan awal mulanya kenapa sih kok memilih bisnis laundry ya gitu. Awal mulanya ya memang karena saya melihat potensi yang cukup bagus di bidang ini ya, karena saya kebetulan pelanggan laundry juga, suka nyuci. Saya ngelihat bisnis ini kalau dijalankan dengan profesional, dengan memberikan inovasi-inovasi, insya Allah akan bisa maju berkembang. Pikiran saya begitu. Kenapa? Karena saat itu masih konsepnya itu rumahan ya. Rata-rata yang saya melaundry itu rumahan, terus ya kurang rapi lah gitu ya. Kenapa nggak dibuat rapi, kita buka di ruko dengan branding yang bagus ya. Insya Allah kita bisa mengget pelanggan lebih bagus.
Nah, akhirnya karena saya ada pengalaman juga di bidang distro yang kaitannya dengan banyak main-main branding ya, main-main eh, supaya gimana tampil keren, akhirnya saya bukalah outlet itu. Nah, saat itu saya modal sekitar 30 jutaan ya, kalau nggak salah. Itu pun minjem ya, minjem minjem orang tua juga ya. Terus saya ingat juga sempat saya gadekan BPKB motor ya saat itu, dan dimulailah bisnis itu dengan hanya mampu beli satu mesin cuci dan satu pengering. Karena memang harus sewa tempat juga ya, mau nggak mau kita yang cukup menyedot adalah biaya sewa tempat atau kontrakan. Nah, di situ akhirnya kita mulai, dan memang karena saya belum ada pengalaman dan itu benar-benar murni bisnis saya seorang ya, bukan berpartner. Akhirnya saya melalui proses yang namanya trial error. Nah, disinilah saya ingat pernah dapat komplain gitu ya dari seorang pelanggan. Kebetulan dia orang bule gitu, karena ada pertukaran pelajar. Jadi di UGM itu ada pertukaran pelajar bule. Dia bule Australia ya. Terus jadi dia menyucikan baju batik. Sebenarnya sudah diajarin di karyawan kita, kalau nyuci dilihat dulu ada yang luntur nggak gitu. Kalau luntur jangan dicampur kan gitu, walaupun itu baju dia sendiri. Tapi karena yang kerja di sana ngelihat, oh ini bule nih kan gitu, mesti bajunya bagus-bagus kan, mungkin berpikirnya begitu ya. Akhirnya dicampur aja gitu. Terus ternyata ada batik yang apa, murah gitu ya, yang gampang luntur. Akhirnya lunturlah baju dia gitu ya. Baju dia luntur, kena kelunturan. Terus akhirnya dia komplain, datang ke outlet. Ini baju saya ini beli di Jerman, ini di Inggris, ini di mana ya, kurang lebih gitu dia. Intinya dia beli baju itu di mana-mana di luar negeri dan harganya mahal gitu ya. Terus dia minta ganti rugi kan gitu. Ganti rugi yang kalau di rupiah kan ya puluhan juta rupiah gitu. Wah, saya kaget. Gimana bisa mau ganti puluhan juta, orang modal kita aja cuma segitu, modal bisa buka outlet laundry. Kita tetap bertanggung jawab, lalu kita berikan saldo kas yang ada di laci ya, kita berikan semua sebagai bentuk amanah kita, dan akhirnya dia bisa menerima ya, walaupun angkanya nggak sebesar yang dia inginkan gitu ya, tapi ya paling tidak dia bisa menerima hal tersebut karena mungkin dia melihat bentuk tanggung jawab kita. Nah, itu diantaranya proses trial error yang terjadi ketika saya membangun bisnis. Lalu kita juga melakukan inovasi-inovasi ya. Simply Fresh melakukan inovasi mulai dari pilihan aroma pewangi. Jadi kalau dulu itu kalau mencuci atau melaundry itu nggak ada pilihan aroma pewangi yang ya suka-suka pengusaha laundrynya aja gitu ya. Terus kita membuat 7 pilihan aroma pewangi. Terus banyak juga konsumen yang seneng ya. Terus kita buat juga inovasi cuci kilat 4 jam jadi. Terus juga banyak yang seneng juga. Akhirnya singkat cerita outlet kita juga jadi rame ya. Cuma kendalanya adalah mesin cucinya terbatas, cuma satu mesin cuci sama satu mesin pengering gitu. Mau nggak mau saya juga harus turun langsung dan lembur ya, hampir nggak tidur. Untuk apa? Giling baju supaya besok pagi bisa kering. Itu terus kita lakukan, dan akhirnya kita bisa buka cabang yang kedua. Lalu akhirnya itu 2006 kita buka. 2007, 1 tahun kemudian saya lulus kuliah ya. Saya lulus kuliah, mendapat gelar sarjana hukum karena saya kuliah di Fakultas Hukum UGM. Nah, sekarang yang menentang keluarga gitu ya. Keluarga memandang kamu itu kuliah jauh-jauh, IPK lumayan, lulus cuma jadi tukang cuci, mau jadi apa kan gitu. Karena memang di keluarga kami nggak ada basic pengusaha gitu. Jadi memang dianggap ini tidak menjanjikan ya, masa depan suram gitu ya. Apalagi dunia entrepreneurship nggak seperti sekarang, yang bahkan kalau sekarang saya ngisi di kampus itu banyak jadi mata kuliah bahkan gitu ya. Nah itu akhirnya itulah saya ngikutin kemauan orang tua, mendaftar di sebuah BUMN lah bisa dibilang, dan karena itu bukaannya nasional ya, dan yaudah saya daftar.
Tapi niat saya di saat itu ya masih 50-50. Jadi saya masih belum memutuskan secara yakin gitu bahwa saya ingin melamar kerja, tapi saya ikutin dulu mau orang tua. Ya udahlah, daftar, dan ternyata di dalam proses tadi itu ada beberapa tahap ya. Tahap pertama saya lolos gitu ya, menyisikan ribuan orang, karena memang yang daftar ribuan orang. Saya lolos. Pikir saya saat itu, wah kebetulan nih kan gitu. Terus tahap kedua lolos lagi gitu. Wah ini saya sudah mulai bingung sendiri. Wah ini kalau lolos terus alamat saya jadi karyawan kan gitu. Karena saya orang yang pengen mandiri ya, nggak mau diatur-atur. Jadi saya berpikirnya begitu. Terus ketika tahap berikutnya, akhirnya saya mulai setengah-setengah, mulai nggak serius ya, dan nggak total lagi dalam mengerjakan soal-soal, dan singkat cerita akhirnya tahap berikutnya tidak lolos ya. Dan saya menyampaikan ke orang tua, saya minta waktu 1 tahun untuk membuktikan bisa berhasil di bisnis ini ya. Kalau saya nggak berhasil, saya disuruh jadi apa saja saya mau kan gitu. Karena kebetulan di keluarga kami itu basicnya nggak ada yang pengusaha profesional rata-rata. Dan ya udah, akhirnya orang tua ngasih izin untuk kasih kesempatan. Dan saat itu ketika saya fokus total 100% di bidang laundry ya, nggak kuliah lagi. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah outlet Simply Fresh bisa berkembang, kalau nggak salah ingat, tumbuh sampai 20-an outlet ya, 20-30 outlet dalam 1 tahun. Terus kita terus berinovasi, dan akhirnya kita juga dapat rekor muri sebagai laundry kiloan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi ultraviolet. Dan kita juga banyak dapat penghargaan karena kita yang terus mempelopori industri laundry kiloan ya. Saya ingat waktu baru buka di Jakarta, buka di Jabodetabek, buka di Banda Aceh, buka di Kalimantan ya. Orang masih bingung kok laundry dikiloin gitu. Laundry kok ditimbang. Orang masih bingung ya. Terus kita sosialisasi, dan alhamdulillah kita banyak liputan-liputan media ya. Media-media nasional, televisi, RCTI, TV One, Metro TV, dan bahkan ngeliputnya pun sampai setengah jam gitu ya, full liputan profil kita. Ya udah, akhirnya semakin dikenal, dan akhirnya makin banyak juga yang bermitra dengan kita, dan hingga sekarang Simply Fresh sudah berkembang di 100 kota dengan 355 outlet workshop dari Aceh sampai Papua. Dan alhamdulillah akhirnya tadi kembali ke perjalanan bisnis tadi. Setelah 1 tahun kemudian bisa membuktikan, dan orang tua akhirnya baru mulai merestui ya, akhirnya untuk saya memutuskan menjadi pengusaha. Nah, pesannya adalah bagi kalian, terutama anak-anak muda ya, artinya orang tua itu hanya ingin meminta dibuktikan ya, ingin dibuktikan bahwa orang tua itu nggak ingin kita menjadi gagal kan gitu. Yang orang tua inginkan kita itu menjadi orang. Nah, artinya tugas kita adalah meyakinkan dengan membuktikan. Nah, buktikanlah bahwa kita mampu ya. Jadi kita tetap hormat kepada orang tua, tetap patuh terhadap orang tua, dan kita buktikan bahwa kita bisa berprestasi. Dan alhamdulillah Simply Fresh saat ini juga sudah dapat sekitar 36 penghargaan baik nasional dan internasional yang cukup berkesan dari Asia Pacific Entrepreneur Award ya. Saat itu saya mendapat penghargaan bareng dengan CEO Garuda Indonesia, CEO juga MNC Group ya. Kita juga pernah dapat dari Seputar Indonesia Award dari RCTI ya. Jadi kita juara 1 Simply Fresh. Kita juga pernah diliput di majalah Tempo, majalah Gatra sebagai tokoh UMKM ya, berprestasi. Itulah sedikit penghargaan-penghargaan yang itu juga yang membuat banyak liputan media yang akhirnya bisnis laundry kiloan ini semakin dikenal. Dan Simply Fresh juga berkembang menjadi Simply Group yang berkembang menjadi beberapa unit usaha termasuk Simply Homey Guest House yang saat ini ada di 4 kota dengan kita mengoperasionalkan 25 unit guest house tersebar. Kita juga ada Simply Prime Laundry, tadi saya ceritakan, kita juga ada Fresh Lab, divisi chemical laundry-nya ya. Kita ada penerbitan ya, saya menulis 2 buku juga di situ.
Dan ya alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala itu semua bisa tercapai. Itu saja dari saya, semoga menginspirasi dan kalian juga kalau saya bisa, kalian juga pasti tentu bisa. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan like channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.